Adel. Oke, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Baik, teman-teman, kita akan mempelajari akan satu cerita di dalam Alkitab. Ini sudah sering kita pelajari bersama, bahkan dipelajari pada pelajaran sekolah sahabat triwulan yang lalu. Oke. Kita boleh buka Alkitab kita dan kita pelajari satu perikop dalam buku Matius pasalnya yang pertama. Matius 21 maksud saya, mohon maaf ya. Matius 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yang berbunyi seperti ini. Kita baca sambil. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya mengutik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali imam-imam." Ayat 5. Atau tidak tahukah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersama. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, ku kehendaki Allah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Baik teman-teman sekalian, ada dua peristiwa di sini yang menunjuk pada satu pesan penting tentang aturan agama di sini. Tentunya murid-murid Yesus, karena mereka lapar, mereka memetik bulir gandum, ayat yang pertama. Pada sebenarnya perbuatan demikian tidaklah salah menurut Ulangan 23, ayatnya yang ke-25. Yang membuat orang Farisi berang bukan tindakan tersebut, melainkan waktu tindakan itu dilakukan. Kita tahu bersama, ini hari Sabat. Murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat. Murid Yesus tidak melanggar hukum Allah, hanya melanggar hukum agama yang dibentuk orang Farisi. Dan respon daripada Yesus menunjuk pada dua peristiwa di dalam Perjanjian Lama tentunya. Pertama, tindakan Daud. Ya, kita baca dalam ayat yang ketiga dan 4. Merujuk di dalam 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Ketika lapar, Daud dan rombongannya mengambil roti sajian di bait Allah. Roti sajian itu diletakkan di atas meja dalam tempat kudus dan hanya boleh dimakan oleh imam di tempat kudus karena roti itu kudus. Dan roti sajian itu diminta Daud dari imam Ahimelek. Itu sebenarnya tidak boleh, namun kebutuhan manusia di sini lebih penting dari ritual agama. Lepas daripada Daud berdusta ketika dia datang menghadap Ahimelek pada waktu itu. Itu sebenarnya, saudara-saudara, kita boleh
Lihat, dan kedua, tindakan imam-imam di dalam ayat yang kelima. Aturan di dalam Bilangan 28 ayat 9. Mengatur pekerjaan yang harus para imam lakukan pada hari Sabat. Namun mereka tidak dianggap bersalah pada waktu melanggar Sabat. Dan dari kedua peristiwa ini, Yesus menegaskan bahwa inti dari peraturan adalah mengutamakan hidup. Selanjutnya kalau kita lihat di dalam ayat 9, kita boleh lihat di dalam, masih dalam Bilangan 24 ayat 9, ayat 9 sampai 15a, Yesus juga menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Maksudnya Matius 21 ya. Perbuatan itu tidak melanggar hukum Allah, tetapi melanggar aturan orang Farisi. Orang Farisi membenarkan orang menolong domba yang jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, ya, Matius 21 ayat 9 sampai 15, tetapi tidak memperbolehkan menolong manusia. Bagi orang Farisi, domba lebih penting ketimbang manusia. Ritual lebih utama dari belas kasihan. Sebaliknya bagi Yesus, manusia lebih utama dari domba dan ritual agama. Dan sikap Yesus ini memperlihatkan bahwa Allah menghendaki belas kasihan ketimbang ritual agama. Teman-teman, saudara-saudara yang saya kasihi pada pagi hari ini, apakah kita beragama sebatas ritual? Apakah kasih kita kepada sesama hambat atau justru bertumbuh melalui hal ini? Demikian juga dengan kita pada zaman sekarang ini, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, sebagai orang percaya, kesalehan dan usaha untuk mengejar kekudusan pribadi jangan sampai membuat kita melupakan yang lebih utama, yaitu sama. Apa yang Yesus ajarkan di sini, pengajaran bahwa kepedulian kepada sesama manusia merupakan bagian dari ibadah dan penghormatan kita kepada Allah. Ya, karena saudara dan saya tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah sementara dalam waktu yang bersamaan kita menelantarkan dan mengabaikan sesama kita. Bahwa perintah untuk mengasihi Allah diikuti perintah untuk mengasihi sesama. Ada banyak kali di dalam kehidupan kita, oleh karena kita mengajar kesalehan, kita hanya mengejar akan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, kreatif yang dibuat manusia, tanpa kita sadari, kita melupakan inti dari pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Dalam konteks pelayanan yang kita buat saat ini, saudara-saudara. Kadang-kadang mungkin kita dicerca, kita dihina, tanpa mengetahui bahwa motivasi saudara dan saya dalam pelayanan ini adalah semata-mata untuk salvation and service. Kreativitas yang kita buat dibenturkan dengan aturan-aturan yang pada sebenarnya dibuat oleh manusia. Yang tujuannya adalah sama. Yang tanpa kita sadari mungkin membuat kita patah semangat karena dihina orang lain, kita dicerca oleh orang lain, yang pada sebenarnya tujuan kita adalah sama dengan Yesus. Apakah yang kita langgar dalam aturan di sini? Kita hanya membuat sebuah kreativitas. Kreativitas yang tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip keyakinan dasar yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita melihat akan tujuan pelayanan yang dibuat, kenapa dari General Conference tidak melarang dan tidak menutup
North American Division. Kreativitas pelayanan yang mereka buat. Padahal General Conference ada dia punya manual di dalam pelayanan di bidang kepanduan. Tetapi kenapa muncul pelayanan-pelayanan yang lain? Contoh kreativitas yang dibuat oleh North American Division. Kalau memang nama Pathfinder itu adalah sebuah hal yang suci, hal yang tidak boleh dilanggar, kenapa saudara-saudara kita yang ada di Amerika Selatan, mereka memakai kata Pathfinder dengan bahasa mereka sendiri, tetapi tidak ada yang menyerang akan hal itu. Artinya apa? Ini bentuk kreativitas. Divisi Asia Pasifik Selatan memprakarsai melalui inisiatif yang dibuat oleh pendeta Ron Genebago, membuat satu tanda kepahaman yang dibuat dari mereka, yang dibuat maksudnya yang asli, diinisiasi dari Divisi Asia Pasifik Selatan, dan itu bentuk kreativitas dan itu diterima oleh Komite Administrasi Kepemudaan GC dan menjadikan itu sebagai sebuah tanda kepahaman, yaitu mempelajari atau bahasa asli dari Alkitab. Bahkan oleh karena situasi dan bahkan oleh karena situasi pandemi COVID-19 ini, ada banyak tanda kepahaman baru yang muncul. Artinya apa itu, saudara-saudara? Ini kreativitas yang dibuat manusia. Bukan sebuah hal baku yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan hanya memberikan prinsip kepada kita dan manusia yang bagaimana manusia mengkreasikan prinsip itu. Buku 28 doktrin bukan berarti hanya 28 doktrin ini pengetahuan manusia tentang Allah. Ketika ada 3 titik di belakang 28 keyakinan dasar gereja Masehi atau ke-7, artinya masih ada kesempatan untuk membuka akan keyakinan dasar yang lain yang belum sempat dipelajari oleh manusia. Saya ingin memberikan kepada kita semangat. Mari kita maju terus. Karena ada yang lebih penting daripada peraturan-peraturan yang manusia buat, daripada apa yang kita buat selama EYMT pertama, kedua, dan ketiga. Janganlah kita memakai standar ganda ketika kita menilai seseorang, menilai akan sebuah kegiatan. Karena ada banyak kali juga kegiatan yang kita buat adalah kreasi kita sendiri yang diambil, yang kita belajar dari kreasi orang lain. Selama itu tujuan kita adalah pelayanan dan keselamatan. Inilah yang Tuhan berikan melalui prinsip Matius 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Jadi teman-teman, mari kita maju terus dalam pelayanan selama tujuan kita untuk menyelamatkan anak-anak muda dan mengajarkan mereka atau membawa mereka kepada keselamatan. Kreativitas yang kita buat itu sangat berharga di pandangan Tuhan. Asalkan kita tidak melanggar prinsip-prinsip dasar keyakinan daripada gereja kita. Selama itu hanya kreativitas, kreasi yang dibuat oleh manusia yang tujuannya untuk keselamatan. Kenapa kita tidak maju di dalam pelayanan ini? Jadi maju terus kakak-kakak sekalian. Setelah pelayanan ini, kita juga akan membuka akan pelayanan kegiatan yang baru. Mungkin kita akan buat akan SCL untuk conference kita. Dan terima kasih, dedikasi komitmen pelayanan dari kakak-kakak sekalian. Kita hampir mengakhiri akan EYMT batch yang ketiga. Dengan pertolongan Tuhan boleh berjalan dengan baik.
Jadi Tuhan memberkati kita semua. Jangan biarkan akan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia menghalangi kreativitas kita di dalam melayani anak-anak muda dimanapun kita berada. Apakah di jemaat, di sekolah, dimanapun kita melayani. Begitupun kepada teman-teman pendeta. Kita sudah tahu apa yang kita boleh perbuat. Ada batasan-batasan yang sudah diberikan kepada kita, tetapi kreativitas di dalam melayani, Tuhan memberikan kepada kita kebebasan selagi itu tidak melewati koridor-koridor akan prinsip-prinsip keyakinan dasar dan aturan-aturan yang sudah diberikan kepada kita melalui peraturan jemaat. Selebihnya daripada itu, kita tinggal berkreasi dengan menyelaraskan dengan aturan-aturan dasar, baik dari segi keyakinan kita maupun organisasi kita. Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan kita bersama. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Dale. Puji Tuhan pagi ini boleh dibangunkan lagi. Bukan cuma dibangunkan secara fisik, tetapi secara moral juga sudah dibangunkan, secara spiritual juga sudah dibangunkan. Sehingga mendapat penyegaran baru untuk melayani Tuhan. Terima kasih Kak Dale dan juga Kak Jeffrey sebagai pimpinan. Banyak kali umat-umat Tuhan mau melayani, tapi selalu sepertinya terhalang. Tetapi memang pagi ini terima kasih sudah mengingatkan bahwa memang dalam pelayanan ini kita juga butuh dukungan dari pimpinan-pimpinan. Puji Tuhan kita punya pimpinan yang benar-benar support ya, karena support dari pimpinan itu membuat kami ini jadi semangat melayani, karena knowing that bukan cuma Tuhan yang mendukung, tetapi perpanjangan juga mendukung kita sehingga pelayanan ini akan lebih baik lagi. Kadang-kadang mau melayani kalau juga tidak support dari pimpinan, kita juga tidak enak ya. Tapi pagi ini Kak Del sudah membakar kembali semangat kita. Semoga membakarnya itu bukan sampai angus, tapi memang pas. Sama dengan kalau sate, kalau mau makan pas waktu dibakar. So, terima kasih Kak Del. Kita akan lanjutkan dengan doa kita. Okay. Salvation and service. Masih dari buku Kebahagiaan Sejati. Anak-anak Allah dipanggil untuk menjadi wakil-wakil Kristus, menunjukkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebagaimana Yesus telah menunjukkan kepada kita tabiat Bapa yang sejati, demikian pula lah kita menyatakan Kristus kepada satu dunia yang belum mengenal kasih-Nya yang lembut dan ramah itu. Dan sebelum kita masuk, kita mau minta Kak Eda untuk boleh berdoa untuk sesi doa ini, Kak. Oke, selamat sahabat semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkau yang menyiapkan kami hari Sabat untuk beristirahat dari segala jerih lelah. Dan kami mengkhususkan hari Sabat itu untuk Tuhan di dalam pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih untuk kasih karunia kami boleh bernafas lagi pada pagi ini. Terima kasih pula karena penyegaran rohani kami boleh kami terima melalui hamba-Mu, Kak Pendeta Dale Supit. Biarlah kami tetap semangat dalam pelayanan ini. Tetap semangat untuk memikirkan
adik-adik kami, baik yang ada di senior youth maupun di junior youth. Begitu banyak yang kami rencanakan Bapa. Namun semuanya itu kami pasrahkan dalam tangan Tuhan untuk Engkau yang menuntun kami. Mengerjakan itu melalui tangan kami, melalui pikiran kami, melalui segala sesuatu yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah kami tetap semangat ya Bapa, dan teristimewa. Karuniakan kami roh kerendahan hati untuk menerima tuntunan tangan kasih-Mu di dalam menjalankan pelayanan ini. Biarlah pelayanan ini hanya dijalankan oleh Tuhan melalui segala sesuatu tanggung jawab yang Engkau berikan bagi kami, melalui pikiran kami, melalui lidah, mulut kami, tangan kami, kaki kami, dan semua anggota tubuh yang Engkau karuniakan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk special gift yang Engkau berikan kepada masing-masing kami di dalam menjalankan tanggung jawab kami, baik di jemaat, di rumah tangga, di masyarakat kami berada. Terima kasih, karena Engkau mau bersama-sama dengan kami sepanjang hari Sabat ini dalam pelayanan ini. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Eda. Pagi ini kita akan mulaikan doa kita dengan mengingat sebuah kutipan Nyonya White dari buku Kebahagiaan Sejati. Yesus mengirim sebuah surat ke dunia ini. Jika engkau adalah murid Yesus, Dia mengirimkan di dalam engkau sebuah surat untuk keluarga, untuk kampung, jalan raya di tempat tinggalmu. Yesus yang berdiam di dalam engkau ingin berbicara ke hati orang-orang yang belum mengenal Dia. Mungkin mereka belum membaca Alkitab atau belum mendengar suara yang berbicara kepada mereka melalui halaman-halaman buku itu. Mereka belum melihat kasih Allah melalui segala pekerjaannya. Tetapi, jika engkau adalah seorang wakil Yesus yang sejati, maka mungkin melalui engkau, mereka akan mengerti sesuatu dari hal kebaikannya, serta dimenangkan menjadi mengasihi dan berbakti kepada Tuhan. Pagi ini mari kita berdoa secara pribadi untuk surat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita doakan pagi ini agar Tuhan memberikan kita kesempatan. Dan jika kita pun sudah memiliki kesempatan itu, mari kita doakan agar kita diberikan keberanian untuk pergi dan membagikan. Atau bahkan pagi ini kita doakan agar hari ini apa yang akan kita lakukan boleh menjadi sebuah testimoni bagi mereka, sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan melihat kebaikan Tuhan, dan pagi ini, hari ini, dan selama Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, kita boleh membawa orang untuk dimenangkan menjadi orang-orang yang mengasihi dan berbakti kepada Tuhan. Mari kakak-kakak kita berdoa secara pribadi.
There's a sweet, sweet spirit in this place, and I know that it's the Spirit of the Lord. There are sweet expressions on each face, and I know that it's the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love, and for these blessings. Baik, kita akan lanjutkan. Oke. Bukankah telah ada saat-saat gembira di dalam pengalamanmu? Bukankah engkau telah mempunyai waktu-waktu yang indah di mana jantungmu berdebar dengan kegembiraan dalam menyambut roh Allah? Jika engkau menoleh kembali kepada pengalaman-pengalamanmu pada masa lampau, apakah engkau tidak mendapat masa-masa yang menyenangkan? Bukankah janji-janji Allah seperti bunga-bunga yang berbau harum itu bertumbuh di sisi perjalananmu? Apakah engkau tidak mau membiarkan keindahan dan keelokannya mengisi hatimu dengan kegembiraan? Pagi ini kita akan break room dan membagikan pengalaman-pengalaman kita berjalan bersama Tuhan dan menceritakan kembali bagaimana janji-janji Allah telah dinyatakan di dalam kehidupan kakak-kakak. Sementara kita berbagi, kita juga akan saling mendoakan, sehingga pengalaman-pengalaman kita akan menguatkan kita kembali, supaya kita boleh melayani teman-teman, adik-adik kita, ataupun bahkan keluarga kita, sehingga kita melayani mereka dengan selalu mengingat janji Tuhan, sehingga kita pun ketika melayani kita tidak akan menyerah, karena kita akan diingatkan oleh janji Tuhan yang selalu tidak pernah gagal. So, pagi ini saya akan membagi kakak-kakak di grup break room. Saya akan memberikan 10 menit untuk saling mendoakan dan juga berbagi, sehingga masing-masing diharapkan boleh mendapatkan waktu yang cukup untuk berbagi dan sharing, serta saling mendoakan. Silakan kakak-kakak, enjoy your sharing time and praying time. Happy Sabat, Kak Hawila, Kak Billy. Happy Sabat, Kak. Oke, dengan tidak membuang banyak waktu, dari jauh dulu. Kak Hawila emangnya ada di mana sekarang? Kita asal dari Medan, jadi kita tinggal di Medan sekarang, Kak. Oh, Kak. Oke. Silakan dimulaikan Kak Hawila membagikan keajaiban Tuhan yang selama ini telah dirasakan, dibagikan. Puji Tuhan, merasa pagi ini sangat bersyukur karena sebenarnya keluarga saya itu berasal dari non-Advent. Jadi Papa itu mengenal kebenaran Tuhan dari saudaranya. Cuman pas sampai kami berumur 4 tahun, Mama itu belum Advent.
dan Papa juga masih kerja hari Sabat. Jadi pas itu kami tinggal di Jawa dan puji Tuhan entah kenapa Tuhan memanggil kami ke Medan. Sampai di situ juga Papa banyak kenalan pendeta yang mengajak untuk jadi TSPM. Papa puji Tuhan sekali Papa itu bisa meninggalkan segala pekerjaannya dan mau melayani Tuhan. Hingga sampai saat ini kami merasa sukacita walaupun dalam mungkin terkadang terpuruk dalam ekonomi, tapi Tuhan masih mau mengingatkan kami untuk berjalan sungguh-sungguh dalam pelayanan. Amin, praise God. Dan merasa senang sekali karena bisa mengikuti pelatihan CMG ini, karena pas pertama kali di Manado, merasa ingin sekali masuk aktif lagi dalam Pathfinder, cuman nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Gitu. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Bagaimana signal di sana, Kak Awila? Baik, Kak. Oh, oke, puji Tuhan. Semoga sampai pelantikan nanti sangat baik. Didoakan ya Kak Awila, karena besok juga ya pemeriksaan terakhir untuk calon-calon Master Guide yang akan dilantik. Kak Billy, silakan membagikan pengalaman melayani Tuhan. Kak Bill belum kedengaran, Kak Bill? Baik, selamat pagi. Ya, sudah. Kedengaran suaranya? Sudah, Kak Bill. Silakan. Oke. Mengucap syukur kepada Tuhan ketika bangun pagi ini dan mengikuti acara doa subuh ini, diingatkan kembali, dibakar semangat, kayak Ika bilang tadi. Dan saat ini berbagi memang dalam kehidupan masing-masing orang banyak sekali tantangan dan permasalahan pribadi berbeda-beda. Tapi yang sama yang orang alami yaitu penyertaan dan janji Tuhan dalam kehidupan. Saya secara pribadi ada satu hal pun saya dari kecil memang diajarkan sudah di Advent, tapi dalam pergaulan maupun dalam studi atau ada banyak yang mungkin dapat ya seringkali melemahkan iman. Tapi kembali diingatkan, selalu Tuhan selalu mengingatkan bahwa ketika kita, yang jadi prinsip saya secara pribadi bahwa apapun yang terjadi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan senantiasa jaga dan senantiasa memberikan jalan keluar dalam masalah. Terakhir, saya memang benar-benar melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya waktu bulan Maret kami melangsungkan, saya bersama istri saya melangsungkan pernikahan, dan memang di sana kami membuat komitmen bahwa segala sesuatu yang kami yang akan membuat masalah dana apa semua, dan kami bergumul kepada Tuhan. Tuhan akan menyediakan, dan benar Tuhan menyediakan tepat pada waktunya, dan acara berjalan sesuai dengan rencana. Dan itu kami melihat luar biasa, memang Tuhan yang kita sembah dan kita puji. Memang Tuhan menjadikan sesuai dengan segala masa tepat pada waktunya, dan acara itu berjalan tidak ada, walaupun memang ada kurang, tapi untuk masalah dana pas sesuai dengan yang kita butuhkan. Luar biasa, sampai kami kagum-kagum dengan Tuhan, dan dengan peristiwa itu atau kejadian itu kami menceritakan kepada sahabat-sahabat dan menjadi kekuatan bagi orang lain. Saya sadar bahwa Tuhan memang sangat luar biasa, selalu memelihara, walaupun seringkali kita lalai dalam pelayanan, tapi Tuhan memang luar biasa dan hebat. Ya, Kak. Amin, terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur pagi ini karena melihat
flyer yang sempat di-share di panitia maupun di grup WA IMT Batch 3, ada beberapa calon master guide, bahkan master guide yang refresh, memulaikan dengan mengajar tanda kepahaman. Ada Kak Lika Chandra, ada Kak Stephen W.O. Yang lain saya belum lihat sih, tapi selain kita bersyukur mendoakan mereka supaya sebentar mereka boleh melaksanakan pelayanan ini, dan juga kiranya mereka berdua menjadi mercusuar, menjadi penyemangat bagi Kak Bill, Kak Avila untuk memulaikan. Oke, saya akan mulaikan doa ini disambung oleh Kak Bill dan nanti ditutup oleh Kak Havila sebelum kita ke main room. Terima kasih ya Bapak menghadirkan kedua kakak calon master guide yang akan dilantik pada tanggal 19 nanti, dan besok hari mereka akan diperiksa perlengkapan senjata Tuhan dalam melayani adik-adik Pathfinder dan juga Adventurer. Tuhan persiapkan mereka berdua, khususnya yang ada di room ini, walaupun dengan kakak-kakak yang lain, namun hambamu mau berdoa untuk keseriusan dan fokus yang diberikan oleh Kak Awila dan Kak Billy. Kiranya perteguhkan iman mereka. Biarlah semangat mereka tetap membara di dalam menjalankan pelatihan ini, bahkan menjalankan pelayanan nanti di kelab mereka masing-masing. Mereka akan melanjutkan doa hamba. Allah kekal yang bertata dalam kerajaan surga, dan mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami, dan Engkau telah menyertai kehidupan kami. Baik ini ya Tuhan, menyambung doa dari Kak Hilda, kami mendoakan untuk cara yang dilakukan sebentar nanti oleh kakak-kakak calon master guide, Pak W.O., dan juga Lika. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan segala rencana yang akan dibuat, bahkan kelas yang akan dibuat Tuhan dalam campur tangan. Media-media yang dilaksanakan Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan supaya berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga secara khusus untuk Kak Hela yang bersama-sama kami Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati dalam setiap kehidupannya, Engkau memberkati keluarganya Tuhan, Engkau memberkati. Ada begitu banyak tantangan permasalahan yang akan dihadapi nanti Tuhan. Bahkan sekarang Tuhan kami percaya Engkau senantiasa bersama-sama dengan dia. Terima kasih Tuhan, selain kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan, perlindungan Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh lagi berkumpul bersama secara virtual ini. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, teristimewa dalam kehidupan kami, akan pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati akan setiap hari, semakin hari kami semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami lebih bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan dapat termuliakan, kebenaran dan kasih Tuhan dapat kami bagikan bagi semua orang yang belum mendengarkan itu Tuhan. Bapa, bantu kami Tuhan ketika kami melayani, kami dapat lebih rendah hati, sehingga tidak nama kami terlihat, tapi nama Tuhanlah yang terlihat dalam pelayanan kami. Berkati Kak Hilda Tuhan, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya Tuhan, dalam pelayanannya, kiranya berkat-berkat Tuhan menjadi bagian daripada Kak Hilda, memberkati juga anak-anaknya dan juga keluarganya yang lainnya, memberkati juga Bang Billy di sini, Kak Billy,
Kiranya Tuhan memberkati dia dalam kehidupannya sehari-hari, pekerjaannya, dalam pelayanannya. Kiranya semangat dari Tuhan menjadi bagian daripada Kak Billy. Berkati kami Tuhan, ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan yang sedang kami tempuh Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat bagi semua orang yang akan kami temui, yang akan kami kunjungi, yang akan kami dekati. Tuhan berkati juga Tuhan, agar kami dapat menjadi pendidik-pendidik yang baik Tuhan, teristimewa dalam pelayanan kami di Pathfinder ini, agar anak-anak kecil dan remaja dapat boleh tetap berada dalam kebenaran Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala pelanggaran yang dosa, pelanggaran yang telah kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kami orang berdosa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, powerful. Amin. Jadi baterai lagi penuh sekarang. Sudah diisi dengan kepedulian Kak Bill, Kak Alila di dalam room ini. Memang sangat senang. Kita senang sekali kalau ada ibadah berdoa seperti ini. Karena khusus orang boleh berbincang untuk pelayanan ke depan. Oke, sementara belum ditarik ke main room, Kak Bill, Kak Avila, ada kendala-kendala untuk persiapan pelantikan ini? Mungkin Kak, kalau gitu mungkin tugas yang terakhir itu yang sama Kak Dika buat itu. Rencana. Iya. Nah, Kita Kak Bill, kalau terlalu sulit, bikin saja yang sederhana. Menurut Kak Bill, pokoknya rencanakan hari Sabat depan mau buat apa. Biar tidak ikut seperti itu ketuk memang yang diterapkan di sekolah. Ada kompetensi dasar, ada tema apa. Tapi untuk Kakak Billy dan Kak Avila, in your own idea. Bagi Jo. Pokoknya ide sendiri yang penting dah. Misalnya, Sabat depan kita mau ajar dulu arti dari Adventurer Pledge misalnya, atau arti dari Pathfinder Pledge. Your own idea. Itu cuma dasar untuk boleh ada pemikiran yang luas. Boleh Kak Bill? Oke Kak, boleh. Jangan seperti itu. Mungkin kita beberapa sahabat yang orang juga sempat buat keterhenti karena ini corona, susah juga. Orang sempat bagi kelas, bahas tentang nutrisi semua, tapi bahas tentang ini Mustard. Iya. Jadi tapi karena corona, medianya juga susah, anak-anak kecil susah untuk kumpul, itu yang jadi masalah. Iya. Itu sudah ada dasar. Jadi walaupun sudah lewat, bulan apa itu paling tidaklah bulan apa, didaftarkan supaya Kak Bill mulai centang, ini sudah, nutrition sudah, dan lain-lain. Ya, Kak Bill. Siap, Kak. Iya, besok boleh ke Tikal atau? Oke, boleh. Sip. Kak Avila, ada kendala selain kita akan virtual ya dengan Kak Avila besok. Jadi paling akan ketemu Kak Ulrike karena dia yang biasanya kalau untuk virtual dia lebih cekatan. Bagaimana Kak Avila? Kalau untuk tugas sih nggak ada Kak, cuman lebih ke deg-degan nanti untuk besok. Jadi ada di otak bahwa ini bukan pemeriksaan supaya tidak lulus, pemeriksaan supaya kita mau bantu, mana yang masih perlu bantuan ya kita bantu.
dari kakak-kakak yang ada. Presenter maksudnya. Kan semua sama bahan-bahannya. 2 menit lagi masih ada, kita boleh berbincang. Jadi no problem, Kak bilang. Orang ini bukan doktor dan prof dari mana. Sama-sama kalau di Pathfindering itu kita duduk sama rendah, pokoknya begitulah, sama semua, ndak ada yang jenderal, ndak ada kopral. Berdoa supaya deg-degan itu bisa tergantikan dengan gemetar karena kuasa Roh Kudus bekerja. Wow. Amin, Kak. Tadi saja doanya powerful. Wow. Puji Tuhan. Baru kali ini saya berhadapan dengan kakak-kakak calon master guide, bahkan ada master guide yang refresh, yang memang ini COVID-19 ini membawa berkat ya bagi kita. Karena bayangkan waktu IT saja itu, kita saja sementara belajar. Jadi belajar dari kamu yang masih muda-muda. Belajar dari muda-muda. Banyak berkat. Langsung itu pelatihan terjalankan dengan seperti automatically. Jadi langsung jadi. Puji Tuhan. Tuhan berkarya di masa kesulitan, bahkan sepertinya kita mau bandingkan ya, waktu masih kita bagus-bagus, tidak ada penyakit, tidak ada keterbatasan, seringkali orang lalai untuk melaksanakan ini pembinaan kepada adik-adik. Setelah ini corona, biar tidak ada pulsa data, barameji cari. Dan sampai sekarang puji Tuhan masih melaksanakannya. Oke, kita sudah 20 detik lagi kita akan ke main room. Nanti ditanyakan sebentar kalau masih ada kendala ya. 10 detik lagi. Oke, welcome back. Kita akan lanjutkan. What God is bringing you through at this very moment is going to be the testimony that you will bring somebody else through. No mess, no message. Kita diingatkan kembali ya, apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita dan apa yang kita sudah alami sekarang ini akan menjadi sebuah kesaksian bagi seseorang yang mungkin sementara juga bergumul. Ya, so dalam hidup no mess no message. Kalau orang kehidupan tidak ada yang susah, maka kita tidak akan bisa jadi pesan untuk orang lain. So let's embrace the difficulties, tantangan, semua obstacles itu karena akan jadi message untuk orang lain. Pagi ini kita akan melihat sebuah video. Video ini durasinya 30 menit, tapi kita ambil yang sedikit saja untuk mengingatkan kembali salvation and service. Oke. Mungkin kakak-kakak sudah pernah nonton juga. Ini cerita tentang cerita nyata dari seorang ayah dan seorang anak yang terjadi di chest-nya. So, while you are watching this one, please pray in your heart as well.
Baik kakak-kakak, video ini mengingatkan kita bahwa ketika kita melayani, bisa jadi keluarga kita juga melihat, dan bahkan anak-anak kita melihat. Dan bisa jadi mereka pun bisa mendapatkan inspirasi dari pelayanan orang tuanya. Dan bisa jadi kita juga bisa melihat kadang mereka sendiri yang akan berkorban untuk pelayanan itu. Dalam pelayanan kepada Tuhan tidak akan menjadi hal yang mudah. Seperti tadi, no mess, no message. Dalam keluarga mungkin akan ada masalah, untuk melatih kita supaya kita boleh rendah hati dan memaafkan, sehingga pelayanan itu akan lebih disempurnakan. So, pagi ini kita bukan hanya belajar dan diingatkan tentang pengorbanan, tetapi satu hal juga yang kita diingatkan, bahwa ketika kita melayani, we have to always remember that we have to always choose the right because it is right, and live consequences with God. Dalam video tadi, bapaknya harus memilih melakukan yang benar, dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sesudah itu. Cerita itu indah, ada 30 menit, kakak-kakak boleh cari dan nonton sampai akhir, apa yang Tuhan berikan, konsekuensi apa yang Tuhan berikan kepada bapaknya. Dan di dalam kereta itu, bukan cuma orang-orang yang baik, di dalam kereta itu diceritakan ada yang orang addicted, ada yang pokoknya orang-orang yang tidak benar, dan bapak ini harus mengorbankan anaknya untuk sepertinya orang-orang yang tidak benar itu. But then God is really good. Kalau kakak-kakak nonton, take time to watch that one. Semoga kakak-kakak akan dikuatkan lagi untuk melakukan pelayanan yang benar kepada Tuhan. So, ada beberapa hal ada 7 hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pelayanan yang benar dan mendapatkan berkat dari pelayanan kita. First, put God first. This sign hangs in my living. Oh, sorry. This one is like a story. Kalau bisa, we have to always put God first. Di mana-mana aja kita berada, kita harus menaruh ini, baik di dalam hati kita, di dalam ruangan kita, bahwa kita itu adalah keluarga yang sudah dipilih Tuhan untuk memilih Tuhan. Jangan lupakan bahwa kita telah dipilih untuk melayani Tuhan. Kedua, go to church. The church was established by God. Selain di rumah, kita juga bersosialisasi dengan gereja. Karena disitulah Tuhan sudah membentuk dan sudah membangun gereja itu. Mengukuhkan gereja bagi kita juga untuk perpanjangan tangan pelayanan kita. Third, show kindness. When we show kindness to others, we are serving the Lord. Kalau kita tidak punya mungkin kita nggak punya uang, nggak punya talenta untuk berkhotbah, tetapi ketika kita menunjukkan kebaikan kita, maka itu juga adalah bentuk pelayanan kita. Forgive each other. Kalau kita mau pelayanan yang benar, kita harus juga belajar untuk memaafkan satu dengan yang lain. Forgive and forget, not only forgive. Pray together. Hanya dengan berdoa, seperti piramid, semakin kita ke atas, semakin kita akan lebih dekat. Seperti juga lingkaran, semakin kita ke pusatnya, semakin dekatlah lingkaran itu. So, pray together akan menguatkan kita, karena dengan berdoa, maka kadang doa itu walaupun kita benci, kalau kita selalu terus mendoakan, maka Tuhan akan berkuasa untuk paling kurang mungkin orang itu tidak berubah, tetapi paling kurang kita akan diubahkan oleh Tuhan. 6, have a family devotion. Ini penting karena pelayanan utama kita adalah di keluarga kita. Jadi family devotion is very important, not only devoted to God, but also devoted to our family. Dan yang terakhir, do a service project. Semua pelayanan itu seperti juga tadi kakak pendeta Del sudah singgung, kalau pelayanan cuma pelayanan tapi nggak ada service, pelayanan itu tidak dibuktikan dengan service kita, maka there's nothing we can do with that. So, pagi ini 7 cara untuk melayani dan mendapatkan berkat dari pelayanan kepada Tuhan. Dan untuk menutup, kita akan mengikuti, untuk doa, kita minta Kak Dale dan juga Kak
Kak Jeffrey, Kakak Pendeta Dial, dan Kakak Jeffrey untuk mendoakan. Pertama yang ini di hijau ini adalah kakak-kakak kita yang akan dilantik. Mohon didoakan Kak Dr. Glady Rambert, Kak Like, Kak Pandewar, Kak Rivaldi, Kak Wanda, Kak Stephen, Kak Jenet Sepang, wah Kak Junior, Kak Mayang Sari, typo, Kak Yosafat Bloka, Kak Avila, Florence, Kak Juan, Kak Given, Kak Dil Ponto, Kak Henny, Kak Billy, Kak Rifandi, Kak Cindy, Kak Rivira, dan juga Kak Asalia. Mohon maaf kalau ada kesalahan nama, dan kalau ada yang perlu ditambahkan silakan kakak-kakak. Dan juga ada 5, tentunya boleh ditambahkan. Yang pertama kita mendoakan khususnya Kak Like hari ini yang akan membawakan kepahaman nutrition sore ini ya, pelayanan Kak Rike sore ini. Kemudian kita doakan juga Kak Ray Rupati dan keluarga yang berduka. Kemudian kita doakan persiapan untuk gladi resik besok, dan pelayanan junior dan senior youth di wilayah Konferensi Manado dan Maluku dan juga dan sekitarnya. Kemudian tadi juga sempat sharing dengan Kak Seira, kita doakan khusus juga kakak-kakak kita yang bekerja di rumah sakit, karena mereka kita tidak pernah tahu ya, itu adalah sarang semua penyakit. Jadi kita doakan juga mereka supaya diberi kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan untuk mengatur waktu sehingga kesehatan mereka juga boleh diberikan oleh Tuhan. Itu untuk sekarang. Kakak-kakak yang punya request doa silahkan kakak-kakak. Masih ada lagi yang boleh didoakan? Kalau bisa disatukan juga dengan ada peserta didik saya yang beberapa minggu yang lalu ayahnya meninggal. Dia sangat aktif mengikuti kegiatan Pathfindering, namanya Claudia Ratak. Hari Senin lalu dia masuk Zoom meeting untuk belajar, dan kami waktu itu kebetulan planning waktu itu di Morning Watch, kami memberikan kesaksian doa-doa yang sudah terjawab. Tanggal berapa didoakan, kapan atau tanggal berapa terrealisasi atau dijawab oleh Tuhan. Kemudian dia bersaksi seperti ini. Saya berdoa tanggal 27 Agustus supaya papa saya sembuh. Tetapi Tuhan tidak mendengar doa saya. Saya tersentak karena dia katakan Tuhan tidak dengar doanya. Karena bukannya sembuh, malah bapaknya meninggal dunia. Jadi waktu dia memberikan kesaksian itu hari Senin, besoknya hari Selasa, sampai kemarin dia tidak masuk kelas. Mungkin waktu minta tolong sekretaris dan ada satu yang kami bagi-bagi, siapa yang tidak hadir, didoakan dan ditanyakan. Kemudian jawabannya adalah dia tidak masuk karena pulsa datanya habis. Tolong doakan Claudia Ratak. Baik Kak, terima kasih Kak Eda. Ada lagi? Oke, besok kita akan, bukan berarti itu terakhir besok, karena pelatihan ini untuk bidang pemuda sampai Tuhan datang. Jadi untuk term ketiga ini kita akan finish besok, tapi ada lagi perlombaan. Terus doakan besok Kak Dale untuk sesi terakhir
spiritual growth sekaligus pembinaan kepada semua yang akan dilantik. Mereka boleh memiliki semangat pelayanan, bukan hanya mengenakan pin Master Guide, kacu Master Guide, sertifikat Master Guide, tapi juga akan jadi pengayuh Master Guide untuk mencari Master Guide yang akan kita bawa tahun depan untuk mengikuti pelantikan juga dalam training-training yang akan mereka ikuti. Be Master Guide, always Master Guide. Itu sebabnya kita punya calon Master Guide akan dilantik ini spesial karena di masa COVID, saya dan Kak Dale yang pertama kali ini melakukan pelantikan ini akan dilaksanakan oleh pertolongan Tuhan besok. Kita doakan juga untuk mereka akan dilantik untuk persiapan di Jematikala. Kita tetap ikut protap. Kita tidak lantik di Zoom, tapi kita langsung hadir dalam pelantikan ini. Jadi besok ada Kak Dale dan ada verifikasi yang saya sudah sampaikan tadi malam, mereka yang hadir dalam rapat, mereka yang akan memberikan verifikasi dan ada verifikasi juga lain-lain. Jadi besok doakan kita supaya kita akan terus melayani di bawah komando Pendeta Dale. Saya yang melayani juga teman-teman presenter dan semua yang aktif dalam kepemudaan di conference kami. Jadi semuanya yang aktif. Ada juga di senior youth yang semangat sekali. Ada juga di junior youth semangat sekali kita padukan. Ini menjadi berkat bagi conference kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu saja Kak Eka. Terima kasih Kak Jeff. Masih ada lagi? Ada lagi kah? Oke. Kalau tidak ada lagi, jadi ini pokok-pokok doa kita. Kita ada 3 doa tambahan. Kita doakan terus Claudia Ratap, dan kita juga doakan kita semua, karena kita akan diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, di mana adik-adik kita atau teman-teman kita akan mempertanyakan kehadiran Tuhan. So, bagaimana kita akan bisa paling kurang bukan menjawab sih kadang, karena kadang hal-hal seperti itu tidak bisa terjawab dengan kata-kata, tetapi biarlah jawaban itu semua bisa mereka lihat dari kehidupan kita, sehingga itu akan menjadi jawaban yang penting dan jawaban yang tepat untuk mereka, karena mereka pun melihat bagaimana kita mungkin seperti dikecewakan, tetapi kita tetap ada di dalam Tuhan. So, kita doakan khusus Claudia Rata, kemudian kita doakan kita semua dan keluarga kita dalam pelayanan ini. Entah kita doakan supaya keluarga kita bisa mengerti, atau paling kurang kita bisa memiliki kebijaksanaan untuk menyeimbangkan, khususnya ini ibu-ibu juga, menyeimbangkan waktu dengan keluarga, apalagi yang punya anak-anak kecil, bahkan juga untuk bapak-bapak, untuk menyiapkan waktu, karena bapak-bapak itu figur utama dalam keluarga. Jangan sampai anak-anak melihat bapaknya terlalu sibuk dengan pelayanan dan lebih mementingkan pelayanan daripada anak-anak. So, kita doakan juga. Dan doakan kakak-kakak yang akan dilantik agar terus memiliki semangat untuk melayani. So, kakak-kakak, kita akan berdoa. Kak Jeff dan Kak Dale, silakan. Akan bahagi, ada 8. Saya 4 pertama, Kak Dale 4 terakhir, dan doa berkat juga terakhir Kak Dale. Oke. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami sangat berterima kasih dan bersyukur untuk berkat Tuhan kami nikmati bersama dalam persekutuan iman
dengan Direktur KDIL Supit, hambamu, kakak-kakak presenter, dan semua peserta IMT 3, dan para Master Guide yang mengikuti refresh. Engkau berkati kami dengan kuasa-Mu sehingga nasihat firman Tuhan, bagaimana seharusnya kami melayani, dan pelayanan kami selalu tertuju kepada Tuhan, dan membimbing sesama kami untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam fokus pada Yesus Kristus. Kami berdoa untuk nama-nama yang akan dilantik, Kak Gledi Ramber, Kak Lika Chandra, Pandewarto Tahumil, Kak Ripoli Sumantika, Wanda Sendo, Kak Stephen Weol, Kak Jenet Sepang, Junior Lakat, Mayang Sari, Yosafat Loka, Hawil Tampu Bolon, Pada Sain Tama, Cuan Maleke, Given Nusi, Del Ponto, Heni Bataren, Billy Suot, Rivali Pemesa, Cindy Wengkang, Arifina Rata, dan Azalia Suak. Engkau berkati mereka. Berdoa khusus untuk pelayanan Kalika hari ini dalam memberikan seminar nutrisi. Kami yakin percaya kuasa-Mu menyertainya, sehingga ketika kami mengikuti, kami boleh mendapatkan nilai tambah dalam membangun tubuh jasmani kami untuk sehat dan prima dalam melayani Tuhan. Tanggung jawab kami di jemaat, juga partisipan kami melalui pelayanan di conference. Kak Rey sedang berduka, hiburkan dia, kuasa-Mu menyertainya, sehingga semua keluarga terberkati oleh Tuhan, dan penghiburan surgawi mereka nikmati dan rasakan hanya oleh kuasa Tuhan. Dan Kak Rey boleh kembali, dia boleh melanjutkan pelayanan di sekolah, juga pelayanan untuk bidang kepemudaan. Untuk persiapan Gladi Resik besok Engkau berkati, kiranya semua kakak-kakak boleh hadir, halangan-halangan Kau singkirkan, dan semua persiapan mereka, mulai dari pribadi mereka, pelayanan bagi Tuhan, seragam mereka, juga kesehatan mereka, Engkau terlalu memberkati. Pelayanan junior dan senior youth di wilayah Conference Manado, khususnya kami akan membuka untuk kegiatan XYL, Engkau berkati, juga untuk Master Honor Engkau berkati, dan banyak kegiatan-kegiatan pemuda untuk menunjang pelayanan diberkati Tuhan. Kakak-kakak yang bekerja juga Kau berkati dalam profesional mereka, baik pekerjaan-pekerjaan untuk mendapatkan nafkah kebutuhan mereka. Semua orang muda yang senior, Kau berikan yang terbaik untuk mencari pasangan hidup, dan Tuhan akan restui untuk mereka dapat melangsungkan pelayanan mereka ke depan. Kadeil akan menyambung doa hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk semua pegawai yang ada di Rumah Sakit Advent Manado. Tuhan tolong hindarkan mereka dari kekhawatiran yang sedang melanda kami masyarakat pada umumnya. Dengan perlindungan Tuhan, mereka akan dihindarkan dari terjangkitnya wabah virus corona di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka terus melayani dan menjadi berkat bagi institusi yang Tuhan cintai ini, dan terlebih khusus menjadi berkat bagi semua pasien yang pergi untuk mendapatkan perawatan di institusi ini. Berikan mereka hati yang bijaksana, agar mereka tidak lalai dan ceroboh sebagai manusia dalam menjalankan tugas, sehingga mereka terjangkit dengan wabah virus corona ini. Karena kami tahu mereka terpapar setiap hari untuk terjangkitnya wabah ini dalam kehidupan mereka. Lindungi terus selalu mereka, Tuhan, dan kasih yang Tuhan akan dinyatakan dalam hidup mereka. Berdoa untuk Claudia Ratak. Pergumulan yang dirasakan oleh karena kekecewaan besar, dengan Tuhan izinkan orang tuanya untuk beristirahat. Tentunya ini memberikan sebuah pukulan di dalam kehidupannya, yang mungkin dari segi usia dia tidak sanggup untuk menghadapinya sendiri. Tapi kami yakin lambat laun dengan pertolongan Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan bekerja dalam kehidupannya, dan melalui bantuan bimbingan
Kak Hilda sebagai gurunya, tentunya dia akan kembali dipulihkan secara mental dan secara rohani, sehingga anak ini terus akan melanjutkan akan kehidupannya, menyelesaikan pendidikannya, mengejar cita-citanya, dan dia tentunya diharapkan akan menjadi salah satu umat Tuhan suatu saat nanti, dan akan menjadi alat Tuhan untuk menyegerakan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati dia secara pribadi dan keluarganya. Doakan juga untuk kami semua di dalam pelayanan yang sudah dipercayakan pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberikan semangat, motivasi, tujuan kami tentunya hanya untuk pelayanan dan keselamatan kepada orang-orang muda, bahkan kami semua yang terlibat aktif dalam pelayanan kepemudaan di conference yang kami cintai, ataupun di mana saja kami melayani di Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia secara umum, bahkan di seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk mereka yang akan dilantik, agar supaya mereka menyadari pelantikan ini adalah langkah awal, bukan langkah akhir daripada tugas yang sudah diembankan kepada mereka. Biarlah apa yang menjadi angan-angan mereka bukan untuk status dan PIN yang akan diserahkan, tapi untuk memperlengkapi mereka untuk tugas-tugas yang ada di depan mereka. Oleh karena itu Tuhan berikan kerendahan hati untuk menerima akan tugas mulia yang Tuhan sudah percayakan, dan sadarkan kami tanggung jawab di balik akan pelatihan-pelatihan atau pencapaian-pencapaian yang sudah kami terima. Biarlah itu semua kami sadari bahwa ada tanggung jawab besar di balik semua itu. Diberkati mulai dari hamba Tuhan, Pendeta Bakulu, dan tim yang ada sama-sama dengan peserta. Biarlah semua boleh berada di dalam lindungan kasih karunia Tuhan, dan berkat Tuhan akan terus menjadi bagian kami semua dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Dan kiranya hari Sabat Tuhan yang suci ini kami nikmati yang penuh, dan kami akan menikmati persekutuan yang penuh dengan sukacita untuk menerima akan berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan melalui platform-platform yang kami gunakan di dalam pelayanan, baik secara virtual maupun platform-platform yang lain yang akan kami ikuti sepanjang hari Sabat yang suci ini. Dengan sempurnakan doa kami Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dale dan kakak-kakak semua. Pagi ini kita diingatkan kembali salvation and service. Sepanjang hari ini, mari kita merenungkan salvation and service. Kita siapkan waktu untuk membaca Efesus 2 ayat 8-10. Dan semoga sabat ini menjadi sabat penuh sukacita dan sabat penyegaran bagi kita. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Kak Ei, saya ambil alih. Besok jangan lupa kita ada kelas. Tetap